Betulkah Prabowo akan dilengsarkan sebelum 2029 jika MBG terus dipertahankan? Dan apakah artinya Prabowo akan jadi 2 periode jika MBG juga ditiadakan? Mengapa kelas menengah dan juga para milenial dan Gen Z ini sangat membenci MBG? Jika MBG ditiadakan, akankah kelas menengah bisa terselamatkan? Mari kita lihat kartu-kartunya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. MBG ini kalau disebut sebagai sebuah brand, ini di mata para milenial dan Gen Z, sebagian besar antara mereka ya, ini pasti akan sangat antipati. Bahkan singkatan itu menimbulkan momok tersendiri. Bahkan mereka akan merasa keren jika ternyata berhasil atau bisa mengolok-olok MBG di dalam unggahan medsos mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa saya katakan bahwa sangat besar kemungkinan jika ini dipertahankan, Pak Prabowo akan terus berusaha untuk dilengsarkan? Oke, Mas Denny, kiamat kelas menengah yang banyak diulas oleh para pengamat ekonomi bahasanya gitu. Dan juga program MBG yang banyak tidak disukai tapi banyak yang menyukai juga. Mungkin cukup banyak, 50 banding 50 kali ya orang yang mendukung ataupun kontra dengan. Perkiraan saya, menurut keyakinan saya 50 banding 50. Cuman kenapa pada akhirnya sebenarnya yang meresahkan ini adalah posisi kelas menengah yang mungkin di hari ini tidak mendapatkan benefit sebanyak orang-orang yang mungkin sekarang ini sedang diutamakan seperti orang-orang pelosok terpelosok terluar. Iya, benar nggak sih? Tiga T ya? Tertinggal, terpelosok, terluar ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, lantas apakah nantinya sehingga nanti juga MBG ini akan dipertahankan dan bagaimana pemerintah akan menyelamatkan kaum menengah ini dari kiamat yang menuju yang akan datang gitu. Yang pertama, kalau kita bicarakan tentang kesukaan atau kecintaan, ini tentu saja kita tidak bisa lepaskan siapa subjeknya. Dan kalau kita bicara tentang subjek, kita melihat bahwa berdasarkan We Are Social dan Meltwater, penggunaan media sosial di Indonesia ini terus mengalami lonjakan cukup signifikan. Tapi persentase populasi dari seluruh populasi orang Indonesia yang menggunakan media sosial ini adalah 62,9%. Dan sebenarnya kalau 50% sebenarnya itu bukan dari seluruh penduduk Indonesia. Saya lebih berani mengatakan itu 50-50 dari pengguna media sosial. Karena orang-orang yang tidak menyukai MBG ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG itu tadi. Tentu saja dong. Sedangkan orang yang mendapatkan MBG ini tentu saja adalah orang yang nggak punya duit untuk beli paket data. Atau paling tidak mereka ini sangat berhati-hati menggunakan paket datanya sehingga alih-alih mereka akan menggunakan untuk memposting yang berbau keburukan atau kebencian, mereka ini lebih baik mengkonsumsinya untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Maka MBG sejatinya ini tidak bisa dihitung dari kegaduhan di sosial medianya saja. Dan mungkin jika kalian menganggap saya membela MBG, tidak, saya di sini tidak membela hanya karena saya di sini mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi kita tahu, kita mulai dulu dari MBG ini didapatkan dari mana anggarannya. Nah, ini yang saya coba untuk cari tahu. Anggarannya ini diambil dari beberapa pos di dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan ini kalau Sri Mulyani, kemarin kan masih Bu Sri Mulyani, belum Pak Purbaya ya. Ini menganggarkan sekitar 335 triliun, yang ini asal dananya itu berasal dari 67%-nya. Atau sebesar 223,6 triliun, ini memang diambil dari anggaran pendidikan. Nah, ini biasanya yang dipergunakan oleh oposisi atau orang-orang yang tidak menyukai MBG untuk menyerang. Itu kan diambil dari anggaran pendidikan. Nanti kita akan lihat, apakah jika ternyata MBG tidak ada, ini akan tetap lebih optimal. Nah, lalu kemudian diambil dari pos anggaran kesehatan, tapi cuma 7%. Lalu pos fungsi ekonomi sekitar 6% dan dana cadangan atau BABUN ini sekitar 67 triliun. Jadi kalau kita katakan bahwa MBG ini itu diambil dari seharusnya yang didapatkan oleh kelas menengah, kan biasanya orang selalu mengatakan seperti itu. Ini gara-gara MBG kelas menengah sekarang tertekan. Saya pikir itu sesuatu yang menyesatkan. Karena MBG itu diambil sebagian besar dari pos pendidikan. Nah, pertanyaan berikutnya, ini untuk para penyuka dan pembenci ya di sini. Pos pendidikan itu tadinya, itu sebelum ada MBG, itu disalurkan untuk apa? Nah, sebelum program MBG mengambil sebagian besar peruntukan, ini tuh dana pendidikan 20% daripada APBN disalurkan ke beberapa pos utama yang menjadi tulang belakang sistem pendidikan nasional. 1. Gaji dan tunjangan guru atau dosen.
komponen terbesar itu juga masih ada. Ada tunjangan profesi guru dan gaji pendidik. Lalu bantuan operasional sekolah. Oke, satu bos. Program bantuan langsung pelajar. Di sini seperti PIP, KIP kuliah dan yang sering ini rame LPDP. Ya, terakhir juga ada anak sipil ITB juga yang kalau bayi gue lahir nggak akan gue sekolahin di mana gitu agar nggak dapat MBG karena takutnya nanti keracunan seperti itu. Lalu infrastruktur dan sarana prasarana penyelidikan dan dana abadi serta transfer ke daerah. Tapi kita tahu sebelum MBG, dana ini yang ada itu sering tersunat oleh sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Selama ini kan nggak pernah ada transparansi dan seringnya ini sesuatu yang akhirnya disunat sampai ke endingnya itu dapat berapa kita nggak pernah tahu. Nah dengan MBG ini dipastikan ini semua akan tersalurkan dengan lebih merata lagi. Walaupun mungkin pelaksanaannya memang butuh pengawasan karena sejatinya apapun itu. Seperti yang dikatakan oleh Ferry Amsari saat ditanya oleh Deddy Corbuzier di podcast terbarunya. Tidak ada piloting untuk itu. Dan saya katakan piloting itu diperlukan untuk sesuatu yang memang nggak mendesak seperti ini. Dan MBG kenapa masuk ke pendidikan adalah karena memang ini untuk meningkatkan daya pemikiran anak-anak yang memang kurang gizi ini tadi akan lebih baik dan juga terhindar dari stunting. Maka kita akan bicarakan bahwa suka atau tidak suka, kita membahasnya dari titik itu dulu. Dan kalau kita bicarakan bahwa MBG ini tidak disukai, sebenarnya tidak disukai oleh 50% dari tadi berapa ya pengguna sosial media tadi? 60% ya. Berarti sebenarnya 30% itu mungkin saja yang tidak menyukainya. Dan kayaknya itu bisa lebih kecil lagi. Karena sejatinya pengguna sosial media juga nggak sebanyak itu yang langsung bereaksi seperti yang kita khawatirkan ini tadi. Jadi kalau dikatakan MBG ini berkaitan erat dengan terjepitnya kelas menengah, saya pikir itu sesuatu yang menyesatkan. Tapi pada akhirnya buktinya di hari-hari ini juga maksudnya banyak memang kelas menengah yang merasa mungkin ekonominya juga tidak baik-baik saja. Apalagi juga ada kemarin penutupan Sritek yang mana penyerapan karyawan begitu banyak dan itu semua karyawan kelas menengah. Terus juga kemarin Krakatau Steel apa sih namanya yang ada belakangnya? Krakatau Osaka. Oh iya, Krakatau Osaka Steel. Nah, itu juga PHK besar-besaran. Terus kenapa dihubungin langsung sama MBG? Karena yang saya lihat di sini, ini lebih kepada kondisi geopolitik di dunia akhir-akhir ini yang memang membuat itu semua menjadi ya seperti ini landscape-nya. Belum kita membicarakan tentang AI. Kita letakkan dulu AI-nya di sebelah mana lah ya. Nah, dengan kondisi perekonomian seperti sekarang ini, kita tahu bahwa Indonesia mengalami banyak hal yang terus kemudian menghancurkan banyak sekali dunia usaha, termasuk capital flow, terus kemudian orang-orang lebih pilih berinvestasi di negara lain karena kepastian hukum, dan juga bagaimana orang-orang di Indonesia ini yang kerjanya itu dianggap nggak lebih optimal dibandingkan kalau mereka membuka pabrik di Vietnam, di Laos, di Kamboja, dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang harus dipisahkan dari MBG itu tadi. Saya ingin katakan bahwa kelas menengah terjepit itu betul, tapi saat ini terus kemudian dikaitkan langsung secara direct kepada MBG itu juga menyesatkan. Jadi kalau saya kira memang kelas menengah saat ini dihantam dengan adanya gelombang kekisruan di geopolitik yang saat ini terjadi. Dan ini memang butuh juga ada pemerintah campur tangan di sini. Karena MBG itu akhirnya pemerintah kan campur tangan. Melihat bahwa selama ini anak-anak di daerah ini nggak mendapatkan gizi yang baik. Mereka ini memang anak dari petani, penghasil bahan-bahan yang akan dikonsumsi oleh orang-orang yang kaya, tapi mereka tidak mendapatkan itu. Dan di sini, pemerintah hadir untuk memotong garis kemiskinan dan garis kebodohan itu tadi dengan cara memperbaiki anak-anak ini dari usia yang sangat dini. Lantas berarti bisa saja maksudnya kebencian ini terjadi karena domino efek dari kesulitan kelas menengah dan mereka jadi mencari kambing hitam atau samsak. Apa nih yang harus disalahin? Berarti pemerintah? Yang disalahin tetap pemerintah. Seperti pemerintah saat ini tidak memperketat datangnya produk dari China, alih-alih malah mempermudah. Dan inilah yang salah satunya yang kalau saya lihat juga selain masalah manajemen, membuat perusahaan seperti Sritek ini bangkrut. Tapi pada kenyataannya ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Penggunaan AI, mencari produksi di tempat yang lebih murah, itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Scarcity dalam perekonomian, ini sesuatu yang harus kita pahami bahwa itu akan selalu ada. Dan orang-orang yang akan hidup di dalam dunia itu tadi, itu harus tahu hukum ekonomi yang paling dasar. Dari scarcity ini menimbulkan bahwa supply dan demand itu akan selalu sangat mempengaruhi. Di mana supply di sini meningkat,
otomatis demand ini pasti akan berkurang. Tapi saat supply ini berkurang, otomatis demand akan meningkat. Dan bagaimana kita memainkan itu dalam kancah perekonomian global yang sedang dihantam oleh geopolitik, itulah kepintaran pemerintah kita. Tapi pemerintah kita bukannya juga tidak ngapa-ngapain. Betul, ini salah mereka. Tetapi saat Pak Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menunjukkan bahwa Indonesia di sini memang melakukan dan masih mengadopsi politik bebas aktif, itu pun jangan terus disalah-salahkan terus, karena memang inilah yang akhirnya membuat mereka itu mau berinvestasi dan masuk ke Indonesia. Dan ini adalah salah satu campur tangan pemerintah yang juga patut kita apresiasi. Mas, tapi kan selain masyarakat miskin, populasi ini kan juga, maksudnya populasi Indonesia juga ini kan di secara jumlah kelas menengah juga salah satu kelas yang paling banyak begitu, Mas. Kalau Pak Prabowo nggak segera bertindak, dan maksudnya pemerintah memang harus melakukan apa juga di saat kondisi kelas menengah yang terhimpit atas dan terhimpit bagian bawahnya. Kita mulai dulu dengan siapa kelas menengah. Kelas menengah ini adalah orang-orang yang penghasilan per bulannya itu mencapai 4 hingga 17 kali lipat dari angka yang merupakan batas garis kemiskinan, betul ya? Nah, garis kemiskinan ini adalah nilainya berapa tadi? 600 sampai 800 ribu per bulan. Nah, kalau 17 kali berarti itu antara 2 juta ya? 2,5 hingga 10 juta rupiah. Nah, jika kalian memiliki pengeluaran, bukan penghasilan ya, pengeluaran sebesar itu per bulan, kalian akan masuk ke dalam kelas menengah. Dan kita tahu bahwa orang-orang kelas menengah ini sebenarnya saat ini pun berusaha untuk diberikan quotes on quotes bantuan dari pemerintah berupa subsidi bahan bakar minyak, subsidi juga listrik, walaupun akhir-akhir ini dinaikkan juga. Tapi kita tahu bahwa hal-hal yang tadi diberikan ini sangat volatile atau fluktuatif terhadap kancah perpolitikan geopolitik yang saat ini sedang memanas. Maka ini adalah satu hal yang juga harus kita pikirkan, selain juga adanya PHK massal karena industrinya ini juga mengalami disrupsi. Dan ini adalah hal yang juga kita harus benar-benar pikirkan bersama-sama. Artinya apa? Pemerintah memang ada, tetapi pemerintah siapapun, sekali lagi, kita akan masuk lagi. Jika presidennya kemarin yang menang bukan Pak Prabowo, belum tentu ini akan menjadi baik. Menjadi buruk, malah mungkin. Tapi kalau misalkan begini terus juga kan, maksudnya sebenarnya bisa pada akhirnya ya masyarakat kelas menengah ini merasa tidak direspon dan tidak dipedulikan, dan bisa aja nanti demo berjilid-jilid, kerusuhan juga akan terjadi, Mas Dedi. Kalau kita membicarakan rasa, kan merasa ya, kita tentu saja harus melihat bahwa ini semua akan bisa menjadi jahat atau menjadi baik dari apa yang dirasakan. Maka pemerintah juga harus pandai untuk memberikan rasa. Jadi tidak hanya mencari platform untuk memecahkan masalah ini, tetapi juga melalui komunikasi yang baik, melalui pendekatan yang memang harus lebih rapi, lebih terperinci dan strategis. Ini mendekati kelas menengah ini tadi. Yang mana kelas menengah ini sangat didrive oleh para influencer, orang-orang yang saat ini ada di sosial media, yang saat ini menggawangi informasi dan derasnya alur informasi yang ada. Dan kita tahu bahwa informasi saat ini sangat dipenuhi oleh hal-hal negatif, penuh kebencian yang tidak, saya katakan ini tidak efektif dan mulai merusak tatanan yang ada di Indonesia. Nah, di sini pemerintah harus hadir juga. Pemerintah harus melakukan sebuah intervensi sama seperti MBG, sama seperti subsidi dan sebagainya. Pemerintah harus melakukan intervensi dalam penyebaran informasi ini tadi dan melakukan perangkulan secara diam-diam kepada para influencer yang memang memiliki kemampuan untuk bisa menyebarkan isu positif dan ikut meredam isu negatif yang ada. Apakah ini pembungkaman? Saya pikir tidak. Apakah ini propaganda? Ya mungkin saja. Tetapi ini memang diperlukan, apalagi di masa peperangan seperti sekarang. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.